Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan Bapak Ibu guru. Saya Nicholas Pio Wimanyu, mentor dari kelompok 58 Creativity, dan teman-teman saya yang bernama Bonita dan juga Mikael. Kami ingin membahas tentang apa sih pendidikan berkualitas itu. Untuk kelanjutannya, yuk ikuti. Hai guys, kenalin, nama aku Bonita. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas itu apa sih? Pendidikan yang berkualitas adalah kegiatan belajar dan mengajar yang saling berhubungan. Pengajaran harus memenuhi pembelajaran, dan pembelajaran harus memengaruhi pengajaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penciptaan kondisi belajar yang positif. Meskipun di masa pandemi, pendidikan berkualitas juga dapat dicapai loh, dengan cara melakukan kegiatan via Zoom Meeting atau Google Meet. Halo guys, nama saya Mikael. Tadi kalian sudah mengerti apa arti pendidikan berkualitas kan? Sekarang kami akan menunjukkan contoh poster pendidikan berkualitas dari kelompok kami. Ini dia. Kami membuat dua poster yang bertema pendidikan berkualitas. Di dalam kedua poster tersebut ada tulisan yang bertulis pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa. Artinya adalah pendidikan itu suatu hal yang sangat penting. Karena dengan adanya pendidikan anak-anak bangsa dapat menjadi lebih cerdik, kreatif, dan memiliki wawasan yang luas. Selain itu, pendidikan juga membuat anak-anak bangsa untuk hidup lebih teratur. Itulah sebabnya mengapa poster kami bertuliskan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Setelah ini jangan kemana-mana ya, karena akan ada video pidato dari teman kami, Kalista. Let's go. Selamat pagi, siang, sore, malam hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Kalista, kelas 8C5 dari kelompok 5 akan berpidato tentang pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sudah beberapa waktu lalu, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan adalah yang terpenting bagi bangsa karena disinilah cita-cita suatu bangsa akan dikabulkan dengan generasi muda. Sayangnya, pendidikan di Indonesia tidak semua generasi muda tidak memahami apa arti pentingnya pendidikan. Mereka duduk memakai seragam dan mengaku bersekolah, padahal mereka menyia-nyiakan waktu untuk bermain dan mengobrol. Bahkan mereka tidak menyadari berapa biaya yang dihabiskan oleh orang tua mereka. Inilah mimpi buruk sebagian besar negara. Di luar sana banyak sekali anak masih saja tidak serius dalam berpendidikan. Maka marilah kita tidak menyia-nyiakan dan menggunakan kesempatan ini dengan baik agar prestasi kita tinggi. Pendidikan memberikan kepada orang yang serius dalam berpendidikan untuk mendapatkan posisi karir yang sangat tinggi, di mana saat ini adanya virus COVID-19 membuat pendidikan Indonesia semakin sulit. Tetapi pendidikan masih saja bisa terjalankan karena dengan Zoom atau Google Meet. Jadi masih ada kesempatan untuk mempunyai karir yang tinggi. Hadirin sekalian, marilah kita serius dalam berpendidikan saat ini agar semua semakin sukses dan mempunyai karir yang tinggi. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Saya Kalista 8C5 nomor 7 dari kelompok 5 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Hai guys, jadi balik lagi sama saya Pio. Tadi kan kalian sudah melihat pidato dari teman saya Kalista. Sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan contoh
Bagaimana cara pendidikan berkualitas dapat mengedukasi tentang pergaulan yang sehat? Pergaulan yang sehat antar manusia pada umumnya bebas, tapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. Jadi, jika menurut medis, kalau pergaulan bebas, namun teratur atau terbatasi aturan-aturan dan norma-norma hidup, manusia tentunya tidak akan menimbulkan akses-akses seperti saat ini. Contohnya, tidak mengkonsumsi rokok atau narkoba, tidak melakukan seks bebas, tidak mencuri, dan tidak berbicara dengan kotor atau tidak sopan. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana sih cara mengatasinya atau cara mencegahnya? Cara mengatasinya adalah dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Contohnya, rajin berolahraga, rajin beribadah, serta belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Hai semua, kembali lagi bersama saya. Jika tadi kita sudah membahas tentang arti pendidikan berkualitas, poster pendidikan berkualitas, serta cara pendidikan berkualitas dapat mengedukasi tentang pergaulan yang sehat, sekarang saya akan menjelaskan sikap pelajar yang tepat untuk menaati peraturan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, kita harus tertib pada jam pelajaran. Contohnya seperti masuk sekolah. Dengan jam yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, maka kita harus mengikuti tata tertib tersebut dengan baik. Jika tidak, kita akan terkena sanksi atas pelanggaran yang telah kita lakukan. Jadi, jangan terlambat untuk masuk sekolah ya. Kedua, kita harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Dengan cara mengumpulkan tugas tepat waktu, kita tidak akan terasa terbebani oleh tugas-tugas yang masih belum selesai. Dan kalau bisa, jangan sampai ada tunggakan nilai ya teman-teman. Karena tunggakan nilai tersebut akan menjadikan kita lebih malas. Akibatnya, jika ditunggak terus-menerus, akan makin menumpuk dan membuat kita kelelahan untuk menyelesaikannya. Ketiga, harus menaati hukum sekolah yang ditetapi. Contohnya seperti menggunakan seragam sekolah sesuai harinya. Jika kita tidak menaati hukum sekolah, maka kita akan dikenakan peringatan atau sanksi oleh pihak sekolah, mau berupa teguran lisan ataupun lainnya. Jadi segini saja penjelasan yang kelompok kami berikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan pendidikan berkualitas ini adalah dalam bantuan Tuhan dan Roh Kudus kami dapat mengerjakan tugas ini dengan baik, tidak mudah menyerah, dan memberikan contoh buat semua orang untuk melakukan hal yang positif. Sekian vlog yang kami buat, kiranya dapat memberikan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih. Bye.